terangkan apa itu ihsan. Kan dibilang oh bla bla bla, harus berbudi baik, ya kan, pokoknya hal yang baik-baik lah. Nah, tetapi kalau kita ajak mereka tolong peragakan, kasih contoh misalkan yang ada dalam masyarakat itu apakah yang misalkan sikap-sikap halal darah, sikap-sikap ancam orang lain, sikap-sikap anarkis, sikap-sikap buas dan ganas, apakah itu termasuk ke mana? Nah, itu mereka bisa menjustifikasikan, oh itu ajaran memang ini bagian daripada amar ma'ruf, artinya bagian daripada apa yang harus kami lakukan, ini memang aturan. Nah, ternyata ihsan yang mereka maksud bukan artinya sikap-sikap yang baik, sikap-sikap lemah lembut, ternyata bukan demikian, terbalik. Nah, banyak sekali dalam Islam hal-hal yang demikian, yang terbalik gitu. Subscribe. Sudahnya kalau kata orang Jawa meletek ya, mulai dari lahir itu sudah ditanamkan itu sih yang memang sangat miris ujung-ujungnya menurut saya. Sebenarnya ada ilmu yang mereka yang bahaya itu ini, yang ilmu 3 hal untuk bisa berbohong itu, ilmu takia itu yang sebenarnya yang ini. Sebenarnya mereka yang menjadi senjatanya mereka itu kadang-kadang itu menolak sesuatu yang kalaupun memang tidak menguntungkan buat dirinya, termasuk apa, berani mereka mengatakan bahwa walaupun contohnya yang dibilang Pak Cakar bahwa ada sudah sampai situ di depannya itu sahih itu, mereka bisa menolak bahwa itu tidak, itu apa, palsu dan sebagainya itu yang apa, ilmu yang doktrin seperti itu juga yang membuat apa Islam itu menjadi sesuatu hal yang memang apa bisa ini menolak apa yang memang sebenarnya yang bukan tujuannya mereka itu bisa ditolak itu. Seperti itu mungkin Pak Cakra. Ya benar. Mereka terjebak dalam slogan. Banyak sekali 2 dimensi dalam Islam itu untuk dimengerti ya. Misalkan kata sahih yang mereka artikan otentik, maka arti yang sesungguhnya di dalamnya bukan otentik, malah penipuan atau kepalsuan, atau konspirasi teori. Nah, misalkan nanti ada istilah ihsan, yang sering disebut ihsan yang artinya akhlak baik. Nah, kalau kita benar-benar teliti apa yang mereka maksud, ternyata ihsan itu maksudnya akhlak-akhlak jahat. Nah, itu yang mereka tonjolkan. Berarti ihsan secara lahirnya bukan arti akhlak baik, walaupun mereka pamerkan itu akhlak baik. Ya kan, misalkan di sampul kalau kita tanyakan mereka, tolong terangkan apa itu ihsan. Ya kan dibilang oh bla bla bla, harus berbudi baik, ya kan, pokoknya hal yang baik-baik lah. Nah, tetapi kalau kita ajak mereka tolong peragakan, kasih contoh misalkan yang ada dalam masyarakat itu apakah yang misalkan sikap-sikap halal darah, sikap-sikap ancam orang lain, sikap-sikap anarkis, sikap-sikap buas dan ganas, apakah itu termasuk ke mana? Nah, itu mereka bisa menjustifikasikan, oh itu ajaran memang ini bagian daripada amar ma'ruf, artinya bagian daripada apa yang harus kami lakukan, ini memang aturan. Nah, ternyata ihsan yang mereka maksud bukan artinya sikap-sikap yang baik, sikap-sikap lemah lembut, ternyata bukan demikian, terbalik. Nah, banyak sekali dalam Islam hal-hal yang demikian, yang terbalik gitu, sehingga elemen-elemen yang diwajibkan dalam Islam itu kan tidak membuahkan manusia kepada seperti yang dimaksud. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam butir ajaran
memang dari fondasi di dalam bungkusan doktrin itu memang isinya memang bukan seperti yang kita harapkan. Ternyata mengandung racun. Nah, racun inilah yang tidak banyak dimengerti oleh orang Islam sehingga mereka termakan. Mereka termakan dengan racun. Mereka menganggap mereka dikasih tahu, oh ini madu, ternyata yang mereka makan adalah racun. Nah, itu banyak sekali dalam Islam dimensi-dimensi yang terbalik, yang antara label yang mereka taruh dengan kandungan bungkusan itu bertolak belakang. Iya. Ya, kita sapa dulu, ada tamu kita. Selamat pagi, Bang Lubis, Bang Hendri. Ya, Bang Hendri Lubis. Pak Hos, saya ini mungkin 15 menit lagi saya harus minta pamit ya. Ada kegiatan sedikit. Ya. Siap. Ya. Bang Hendri Lubis, silakan. Ada yang mau ditanyakan dengan Pak Cakra, Bang Hendri? Halo, Bang Hendri. Atau Bang Laskar? Bang Laskar Kristus, ada yang mau disampaikan? Mungkin mic-nya. Shalom. Ya, menyimak aja dulu ya. Ngikut. Bang Hendri, saya ulangi lagi. Bang Hendri Lubis, saya ulangi lagi. Sekali lagi, Bang Hendri. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Bang Hendri? Ya, di bawah dulu kalau tidak ada yang disampaikan. Ya, silakan teman-teman, lanjut. Minum kopi kayaknya dulu, Pak. Itu apa? Itu Bang Hendri itu. Ya, saya makanya saya turunkan. Saya nggak mau. Kemarin Pak Cakra sudah kena juga di komal saya nggak malu saya jadinya. Itu yang bahaya begitu. Diam-diam, tiba-tiba longkat, tiba-tiba jatuh orang itu. Iya. Itu juga Pak. Diam-diam tangan mengarah ke tombol report. Iya. Pak Cakra juga itu saya melihat begini, ada sistemnya mereka juga yang dari Islam ini. Contohnya saya menganalisis yang dia bilang Pak Cakra bilang tadi pada saat tentang keluhuran bangsa Indonesia dulu. Karena mungkin keterbukaan Indonesia dulu yang menganggap bahwa semua orang baik. Sehingga pada saat kan kedatangan lebih duluan kan Islam yang lebih dulu datang ke Indonesia untuk masuk ke kerajaan-kerajaan daripada penjajah yang dulu kan, istilah mereka. Jadi dengan keterbukaan itulah sehingga dengan mudah mereka untuk bisa bergaul dengan masyarakat Indonesia zaman dulu. Tapi kan saya melihat bahwa mereka memang sejak mulai awal dari ajarannya mereka ini memang diajarkan mereka pada saat mereka masih kecil mereka akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Tapi kapan mereka mulai ini dia berarti semuanya itu dalam hal perlu mereka menguasai seluruhnya. Makanya saya bilang saya setuju dengan yang di typing yang ada bahwa mereka pada salah satu diajarkan untuk bagaimana beragama, di salah satu sisi itu mereka politik juga ada di situ. Jadi istilahnya mereka untuk bagaimana menguasai suatu tempat untuk supaya mereka bisa melakukan seperti itu. Dan itu terbukti dan mereka mampu untuk menjadi pada zaman tertentu setelah nabinya meninggal, mereka mampu menguasai yang tadinya Imperium Roma itu dikuasai oleh mereka dengan cara seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang menjadikan juga yang tadinya Bapak bilang kalau kerajaan-kerajaan yang tadinya kerajaan Hindu, Buddha, kalau mereka tidak mengikuti dengan apa yang mereka inginkan, itu pasti akan hilang. Tetapi yang akan ikut dengan mereka itu akan tetap bertahan. Ya, contohnya kenyataannya kan ada macam Jogja masih begitu, Banten yang ada masih tetap sampai sekarang yang tidak pernah ada yang tadinya kerajaan yang dari Hindu ataupun mungkin ada yang di luar daripada mereka itu bertahan. Yang bertahan sampai sekarang kan kerajaan-kerajaan seperti itu yang monarki seperti itu kan dari mereka itu yang tadinya punya ini dirubah ke seperti itu. Nah, itu memang yang menjadikan mereka memang luar biasa sebenarnya. Jadi tingkat euforia yang mereka timbulkan bahwa juga memberikan pemahaman serta jaminan kepada orang yang berpikir bahwa kita ini sebenarnya kitalah yang dikehendaki untuk menguasai dunia ini. Bahwa dengan seperti itu termasuk juga salah satunya mereka banyak yang tahu hafal betul itu apa yang ada itu tapi tidak tahu artinya di dalamnya. Jadi mereka cuma menghafal aja tapi tidak tahu artinya itu kata-kata yang dalam itu seperti apa.
Ya mudah-mudahan dengan yang kondisi yang saat ini banyak yang akan mulai tahu itu. Tapi banyak juga yang apa istilahnya orang Jawa apa ndablek apa itu. Jadi biarpun sudah tahu juga masih tetap apa auto modenya itu yang remote control itu tidak bisa dirubah lagi itu. Kalau kita mau rubah pun terpaksa konslet lagi itu. Payah kalau sudah konslet dia itu. Seperti itu mungkin Pak Cakra itu. Ya, ya itu benar yang Anda katakan. Memang tradisi hafalan dalam tradisi Islam membuat umat Islam itu malas berpikir. Malas berpikir. Ada untung, ada memang misalkan dalam sembahyang itu dituntut menghafal sejumlah ayat sehingga umat merasa keperluan untuk menghafal sejumlah ayat. Nah, tetapi pada saat yang sama mereka kejebak menganggap menghafal itu sebagai ada untungnya kepada pemberdayaan akal. Ternyata tidak. Nah, kan ternyata tidak. Sehingga lulusan Al-Azhar yang sudah dikenal oleh dunia universitas Islam yang banyak ke situ, itu kalau Anda tanyakan mereka yang pulang dari Al-Azhar dari Timur Tengah, mereka tidak bisa menjelaskan argumen menurut mereka sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu yang mereka dapat hanya ilmu hafalan. Mereka tidak bisa memberi satu analisa atau posisi mereka yang mereka tahu sejauh mana, yang mereka bisa mengerti sejauh mana, karena mereka dituntut untuk menghafal dan memberi referensi kepada kitab yang mereka pegang. Misalkan kita tanya satu pemikiran tentang persoalan A kepada lulusan Al-Azhar yang baru pulang dari Universitas Al-Azhar. Nah, sering mereka kutip, menurut kitab Fulan bilangnya Fulan. Padahal tadi kita menanyakan dia pribadi, menurut dia, ya kan? Kenapa direferensikan menurut kitab Fulan dibilang Fulan? Oke lah kita mengutip kitab lain sebagai mungkin ada persenyawaan. Tetapi yang kita cari tadi, kita pertanyakan mulanya memang bukan untuk mengetahui asal-usul pemikiran dia, tetapi yang kita ingin tahu adalah apa yang dia dapat dari sejumlah kitab-kitab yang dia baca atau buku-buku yang sudah dia baca, apa analisa dia terhadap persoalan Fulan misalkan. Nah, kalau Anda perhatikan, mereka sukar sekali mengekspresikan atau menjelaskan posisi yang mereka yakini. Nah, alasannya kenapa? Karena dari secara tradisi mereka tidak dididik memang. Tidak dididik untuk berpikir dan tidak dididik untuk bisa tahu apa yang mereka anut. Sehingga kebanyakan mereka mengkambing hitamkan iman atau sebagai alasan iman untuk tidak mau tahu. Nah, ini yang membuat satu sikap arogan, ya, sikap ignoran. Sikap ignoran dalam Islam itu memang sudah jadi seperti ini, ya, seperti memang mutlak dituntut, harus benar-benar diamalkan. Nah, jadi sikap ini membuat mereka tidak berilmu lah, kalau saya bilang tidak berilmu dalam artian tidak mereka punya satu posisi, bisa memfaktualkan klaim mereka yang bisa kita mengerti dalam alam ini. Nah, tetapi mereka bersembunyi di belakang layar iman atau konsep percaya keyakinan dalam Islam itu sebagai justifikasi, sehingga mereka tidak merasa punya beban untuk menerangkan apa yang mereka tahu. Efeknya itu kepada kualitas pendidikan itu tadi. Makanya ilmu-ilmu yang ada para kaum ulama, kalau kita perhatikan kan ilmu hafalan, seperti yang Anda katakan tadi, ilmu hafalan. Tetapi ilmu yang mengandung substansi, ilmu-ilmu pasti itu tidak ada pada diri mereka. Sehingga
karena ilmu pasti tidak ada pada diri mereka, mereka tidak bisa dijadikan sebagai sumber moralitas untuk membentuk moralitas, karena moralitas ini kan harus bersandar kepada fakta, data dalam alam, proses dalam alam ini bagaimana, ya kan? Nah itu persoalannya, sehingga ulama ini, ya ulama dalam komunitas Islam itu kan ya tidak lebih daripada golongan pembodohan. Iya, iya. Kita sapa dulu, ada Miss Lala. Selamat pagi. Halo Miss. Aku Canda, selamat pagi Pak Cakra. Oh, Menginspirasi. ya selamat pagi, selamat pagi Bu, shalom ya. Iya. Shalom teman-teman semua. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Pak Cakra, Miss Lala? Waktunya. Saya sedang menyerap ilmunya beliau aja nih. Ini kok luas banget ilmunya. Thank you Pak, luar biasa. Pak Bocandeso, mungkin saya ini yang disampaikan Pak Cakra. Jadi memang mereka walaupun sekolah tinggi seperti Pak Cakra bilang tadi, mereka sudah pergi ke Al-Azhar. Tetapi karena doktrin mereka bahwa yang bisa memberikan komentar ataupun menilai berkaitan dengan agama itu adalah ulama, sehingga mereka kadang-kadang itu tidak pede dengan apa yang mereka pelajari. Yang mereka tahu bahwa diajarkan seperti jadi, diminta tentang pendapat mereka, mereka tidak pergunakan itu karena sudah terdoktrin. Jadi mereka bilang bahwa menurut pendapat saya bahwa dari ulama ini seperti itu. Akhirnya mereka tidak pernah untuk berpikir bahwa apakah yang disampaikan ini sesuai nggak dengan apa yang ada di hadapannya ini. Apakah sudah sesuai nggak dengan kondisi yang ada. Jadi mereka tidak pernah berpikir. Memang betul dibilang sama Pak Cakra bahwa mereka bukan diajar untuk berpikir, tapi belajar untuk mereka bagaimana mengikuti apa yang sudah digariskan, termasuk menghafalnya itu. Walaupun itu salah, walaupun tidak ini, tapi kata si anu ini, kata si ini itu. Jadi mereka tidak pernah dikembangkan, diberikan apa kesempatan itu untuk mengembangkan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan analisa ataupun berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk sesuatu hal menyangkut agamanya mereka. Mungkin itu Pak Cakra begitu. Ya, benar, Ya, benar. intinya mengkultuskan tadi sebenarnya tanpa disadari mereka sebenarnya mereka mengkultuskan kiainya, mengkultuskan nabinya, mengkultuskan kitabnya, ya kan? Makanya ajaran mereka haruslah pakai dibasuh dulu tangannya, dibasuh dulu kakinya, mukanya kalau mau megang Alkitab tadi gitu loh. Iya kan? Itu sama saja menurut saya doktrin mengkultuskan tadi itu di situ secara tidak disadari ya. Gitu ya Pak Cakra. Lanjut Pak Cakra. Ya, ini sebelum saya minta pamit ya, ada satu poin yang ingin saya share di sini tentang ada 3 unsur di antara banyak unsur lain yang membuat umat Islam ini terpuruk dalam kezaliman, dalam pembodohan. Yang pertama adalah umat Islam itu diwajibkan untuk mencintai seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, melebihi daripada dirinya sendiri, dari kita sendiri, dari kita ini sendiri. Nah, secara psikologis itu sangat tidak mungkin. Kan sangat tidak mungkin dan sangat bertentangan dengan kondisi alam. Nah, tetapi itu dituntut. Dituntut mencintai seorang nabi, dan nabi ini bukanlah nabi yang pernah kita saksikan sendiri, dan kemudian ajaran itu bukan datang dari sesosok nabi langsung dari nabi yang dimaksud, tetapi menurut sepulan-pulan didengar oleh sepulan-sepulan, disangka pesannya pulan-pulan, Nabi mengatakan pulang-pulang, ya kan? Jadi dalam ajaran Islam itu ada ajaran yang mengajak umat Islam untuk mencintai Nabi, sesosok Nabi yang tidak dikenal. Yang pertama, kemudian harus melebihi mencintai daripada kita mencintai diri kita ini sendiri. Nah, itu yang satu doktrin. Kemudian ajaran Nabi yang dimaksud mengajak kaum Islam, orang Muslim untuk melakukan kerja-kerja jahat demi agama.
Nah, ini yang sangat terpuruk sehingga masyarakat terperangkap. Di satu segi masyarakat dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dirinya, sementara Nabi yang dimaksud mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama. Nah, sehingga ketika masyarakat menganut apa yang diajarkan Nabi, itu karena mereka mencintai Nabi ini sudah melebihi daripada dirinya dan tidak bisa menggunakan akal pikiran dan tidak bisa mensaring, ya kan, menyaring mana yang benar, mana yang bukan, mana yang bertentangan dengan hati nurani kita ini kan, itu sudah dibuang semua. Sehingga ketika umat Islam termakan dengan ajaran Nabi Muhammad yang sangat begitu sadis, kan, kejam dan tidak manusiawi, umat tidak punya satu satu patokan untuk bisa menganalisa kembali perangai mereka sendiri. Waduh, saya ini sudah melakukan begini, apakah ini yang saya mau? Nah, tetapi karena dalam ajaran itu dituntut mereka mencintai Nabi melebihi daripada dirinya, sehingga keberadaan hati nuraninya itu dibuang, sehingga nilai-nilai kemanusiaan pada manusia, dalam hal ini orang Islam, hilang ketika dia mencintai Nabi, sesosok Nabi yang mengajak dianya atau kaum dalam hal ini kepada kezaliman dalam beragama. Nah, itu satu doktrin yang cukup ganas, saya kira, yang cukup benar-benar ganas dan sangat mematikan akal pikiran. Nah, kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam ajaran Islam itu ada konsep harus mengikuti seorang rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad yang diyakini orang Islam, dan kemudian harus mengikuti Tuhan atau Allah. Nah, tetapi Allah dalam Islam itu tidak punya banyak andil, ya kan? Tidak begitu banyak andil dalam Islam. Yang banyak yang banyak punya andil itu adalah Nabi Muhammad. Nah, sehingga Tuhan yang diyakini dalam Islam itu tidak begitu menentukan satu pemikiran, tetapi yang menentukan itu adalah ajaran-ajaran yang diwariskan dalam kitab hadis, yaitu yang diisukan atas nama Nabi Muhammad. Sehingga konsep Tuhan dalam Islam itu kan sungguh semu dan sungguh bertentangan dengan konsep alam. Nah, karena kenapa? Karena memang dari segi doktrin memang demikian. Tidak ada satu persenyawaan antara perintah Tuhan dengan proses alam. Itu tiga unsur yang membuat orang Islam ini terlilit dan kejebak dalam doktrin yang sangat ganas, saya kira. Demikian. Ya, silakan teman-teman. Miss Lana, Bambung. 2 menit 2 menit ya sebelum saya minta pamit. Ini mungkin perlu saya minta pamit ya Pak Host, agar ini sudah agak larut ya di tempat saya. Iya, saya terima kasih Pak Cakra untuk ininya, dan sharingnya itu. Mudah-mudahan juga itu memberikan juga pencerahan buat teman-teman yang ada di bawah, yang mungkin dengar, yang teman-teman dari Muslim bawah. Ya, ada hal yang menjadi renungan buat mereka, bahwa apakah ini benar atau tidak. Kemudian seperti apa, karena kita ini hidup kan cuma sementara. Karena kalau kita udah giliran pada saat berhadapan kita sudah selesai tugas kita di dunia ini, kita udah tidak bisa kembali lagi. Jadi kita harus memilih apakah kita memang harus menjalani apa yang sebenarnya telah kita pilih benar atau tidak, ya kembali ke diri kita sendiri. Karena kita pun seperti kita di Kristen, Alkitab sampaikan bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu pun kita masih berusaha itu, apalagi mereka yang istilahnya ya dari sisi pun yang satu, bahwa mereka mengingkari apa yang ada di Kristen kita. Sedangkan mereka yang mereka lakukan itu sangat istilahnya jauh daripada yang menjadi janji yang itu, bahwa menjadi rahmat buat seluruh dunia yang ada itu. Mungkin itu. Kali lagi terima kasih Pak Cakra. Saya juga udah follow Pak Cakra ini
Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan apa Ya. kita berbagi ilmunya yang ada. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih keluarga banyak. senantiasa diberkati Tuhan Yesus, semakin lebih diberikan hikmat itu dalam lindungan. Amin, ya. Terima kasih. Halo. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak sekali kepada kawan-kawan yang sudah ikut nimbrung dan mereka-mereka yang di bawah. Terima kasih sekali kepada host yang sudah yang mengikut sertakan saya dalam diskusi ini. Sampai pada kesempatan mendatang. Ya, selamat buat semua. Shalom, ya kan? Semoga sejahtera sampai kita ketemu pada kesempatan lain ya. Salam, Amin. salam. Terima Ya. kasih banyak. Terima kasih Ya. banyak Pak Cakra ya. Ya, sama-sama ya. Shalom. Bikin follow ya Pak Cakra ya. Oh ya, baik. Ya, silakan ya. Terima Silakan kasih follow Pak ya. Cakra. Salam. Ya, sama-sama. Oke, saya minta pamit ya. Ya. Siap, Pak Iya. Cakra. Terima kasih Pak Cakra ya. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Pak Cakra. Iya, margaku. Selamat pagi. Cak mano kabarnya wong gitu? Salam, Horas. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Ya kabare, Pagi. Wong Kandan. Kau datanglah Pak Cakra nak pamit. Jadi tidak bisa lagi aku nak nguji-nguji sama Pak Cakra. Lemah ego sebenarnya. Nggak, Dengan aku Pak udah Cakra itu kan aku lah berteman. Sering aku sama-sama live dengan dia. Iya, mantap lah itu. Nah kan, apa ini kan, Romo ini kan sering aku bagikan ke dia. Iya, siap. Oke lanjut yang lain. Pendengar Solus ini sambil ngopi nih. Laju. Aku baik sambil ngopi nih. Mak itu margaku ya. Opung, sudah bangun belum Opung? Yang mana? Opung Harto itu nah yang di pucuk itu nah. Oh iya. Tidur dia, sama yang di bawah nih tidur pula dia nih. Bang Roy. Opung dari Tarutung itu. Iya, dari Tarutung. Mislana, bagaimana kabar terakhir tentang teman-teman yang baru mengenal Tuhan Yesus? Mislana, Ya, shalom teman-teman. Kabar terakhir untuk teman-teman yang murtadin yang saya bina, itu pertumbuhannya luar biasa ke Amin. pertumbuhan menuju karakter Kristus ya, serupa Kristus. Dan dari 6 yang ada itu 4 itu peka sekali terhadap roh penglihatan ya, terutama penglihatan. puji Tuhan. Itu penglihatan. Jadi saat kita doa ada satu yang konfirmasi dia mendapatkan penglihatan dan kebanyakan terjadi. Jadi nggak hoax maksudnya. Jadi saya selalu uji dengan firman Tuhan. Iya. Dan itu terjadi. Jadi saat saya doakan muncul penglihatan seperti itu dan besoknya terjadi. Penglihatan besoknya terjadi. Jadi selalu seperti itu. Ada mimpi dan penglihatan. Jadi Amin. anak-anak muda ini mendapat karunia penglihatan dan mereka makin peka. Apalagi yang anak muda itu sudah dibaptis, itu makin peka itu Pak. Setiap worship aja, setiap penyembahan, tutup mata udah langsung dia. Itu jadi Amin. begitu dibaptis, dia sendiri saat dibaptis dia ngelihat ada sesuatu dari atas turun ke dia saat dia di dalam air gitu ya. Jadi luar biasa sih. Makin peka. Dan ada tambahan lagi 3 orang lagi murtadin yang saya handle masih awal ya. Jadi saya pisahkan dulu dengan yang sudah lama supaya nanti bisa sama-sama masuk bareng gitu. Jadi doa yang kami lakukan setiap hari jam 10 malam hingga jam 12 itu rutin. Jadi mau dimanapun harus turun, harus doa. Nanti paling tambah satu lagi akun atas nama Bun Pagi ya. Nanti kalau pas naik nanti tak sarankan untuk Pagi itu sudah saya chat, saya chat kok. Ya, puji Tapi dia Tuhan. belum reply. Belum DM-nya private atau gimana? Pokoknya kemarin sudah ngobrol deh. Bang Peter sudah kasih ke saya, cuman saya udah chat apa belum ya? Coba lihat. Belum reply. Yang Dinda Puja juga itu Pak Puja. Yang Dinda Puja kan waktu saya doakan nangis tuh di
reply juga. Embun pagi, Iya, terus Evelyn, gitu, Gitu enak kayak gitu. gitu. Iya, Kenapa Mbak jadi Intan? ada beberapa yang Iya, Bang belum, Ngopi, dan Bang Charlie. mereka Selamat saya pagi, Bang Charlie. Iya, silakan maju. Shalom Bang Ngopi, Shalom Bang Ngopi. Agak bingung mereka menjawab, akhirnya mereka menjawab keras dan benar-benar saya jawab dan benar-benar saya bagikan firman Tuhan yang keras dan mereka geleng-geleng, tepok jidat dan akhirnya bertobat. Iya, iya. Apalagi ada satu orang yang tinggal dalam dosa perzinahan ya. Saat saya bagikan firman itu dia hanya bisa geleng-geleng senyum dan akhirnya dia mensaksikan bahwa iya Miss, saya mengambil keputusan untuk tidak lakukan lagi. Saya tidak mau tinggal Amin, dengan amin, perempuan itu amin. lagi. Saya tidak mau lagi. Saya mau menjaga hidup saya kudus dengan Tuhan. Nah itu jadi dampak-dampak seperti ini nih yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Jadi Amin. saya cuma bisa meleleh air mata bahwa ada jiwa-jiwa yang mau memberikan dirinya untuk Tuhan proses dan menjadi kudus ya, untuk Tuhan saja, bukan untuk saya, bukan. Amin, Untuk Tuhan amin. saja. Itu sih. Terima kasih. Iya. Gitu Bang Charlie, selamat pagi. Silakan Bang Charlie, ada yang mau disampaikan lagi di pagi hari ini? Lagi ngobrol apa nih? Kalau tadi sih sama Pak Cakra ya seputar eh, apa ya kemunduran Islam ya, karena mereka memang tetap mengkultuskan sesuatu halnya sehingganya pola pikirnya tidak maju. Bahkan yang berada di negara-negara sekuler pun mereka tetap mempunyai pemikiran seperti itu ya. Gitu maksudnya. Karena mereka ternyata tidak punya spion, tapi rela untuk menoleh ke belakang, bahkan berbalik lagi, berjalan lagi ke belakang, bukan menatap ke depan. Kalau kita kan menatap ke depan, lihat kanan kiri, hanya cukup pakai spion, kan gitu. Gitu Bang Charlie. Oke. Mm. Begini ya, jadi kenapa ada kelompok orang yang mengalami kemunduran di banyak tempat, paham kan? Di Amerika, di itu. Tetapi variabel utamanya adalah agama. Dalam hal ini ya, agama Islam, begitu. Agama Islam. Berarti ada korelasi antara variabel dengan perubahan besar yang namanya climate atau misalnya global, secara global atau iklim. Nah, berarti gini. Kalau banyak orang di berbagai negara atau di berbagai tempat mengalami gejala yang sama, berarti kita harus lihat variabel satu-satunya yang mengubah mereka semua. Berarti agama kelihatannya kan, kepercayaan setidaknya gitu kan. Nah, Islam di abad ke-7 sampai abad ke-13 ya memang menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Pada waktu dinasti Abbasiyah, khususnya di Baghdad ya, lalu terjadi perkembangan luar biasa tuh dalam ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan juga seni. Misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Khawarizmi, Ibnu Rusi, dan banyak lah ya. Tetapi sesudah masa itu, banyak sejarawan mencatat terjadi stagnasi, kemandekan ya, bahkan kemunduran. Berarti kan ini kemunduran itu kan berarti inflasi, berarti kan kempes gitu, kemunduran dalam dunia intelektual. Pertanyaannya kenapa? Saya melihat ada beberapa faktor, teman-teman, ada 4 faktor yang menyebabkan dari riset pribadi saya. Yang pertama, adanya pembatasan terhadap logika dan rasionalitas di dalam 3 hal. Dari poin pertama ini saya
saya bagi menjadi 3. Yang pertama, setelah abad ke-12 itu muncul penolakan terhadap filsafat rasional, terutama akibat pengaruh Imam Al-Ghazali. Ya, nanti teman-teman silakan browsing, ya, googling aja. Lewat karyanya apa? Tahafut al-Falafisah atau kesesatan para filosof. Nah, Al-Ghazali ini dia mengkritik keras penggunaan akal dan mengerahkan memahami hakikat Tuhan dan alam. Yang kedua, jadinya sebagai respon Al-Ghazali ini ada namanya Ibnu Rushd yang menulis tentang tahafut al-tahafut, ya, kesesatan atas kesesatan. Tetapi pengaruh Al-Ghazali lebih dominan di dunia Islam, teman-teman. Akibat dari dua hal ini, ya, Al-Ghazali dengan satunya lagi tadi, ya, Ibnu Rushd. Nah, akibatnya pemikiran rasional dan filsafat mulai ditinggalin dalam pendidikan Islam tradisional, teman-teman. Digantiin sama apa? Digantiin sama pendekatan teologis yang lebih dogmatis. Kalau pernah dengar namanya Asy'ariyah atau Maturidiyah, gitu ya. Yang pertama berarti pembatasan terhadap logika dan rasionalitas yang terjadi di abad ke-12. Dua tokoh besarnya Al-Ghazali dengan rivalnya, ya, atau mungkin juga pendukungnya malah, Tahafut al-Tahafut yang ditulis oleh Ibnu Rushd, ya. Yang kedua, ada pengerdilan jihad, ya. Jadi yang artinya penalaran hukum Islam. Kenapa? Dalam dua hal. Yang pertama, institusi keagamaan itu banyak menetapkan bahwa pintu ijtihad, ya, itu telah tertutup atau taklid. Ya, itu artinya apa? Artinya umat hanya diperbolehkan ngikutin pendapat ulama terdahulu tanpa membuka ruang untuk berpikir kritis. Ini jadi masalah, teman-teman. Soalnya hal ini menyebabkan kekakuan dalam pemikiran hukum dan sosial. Akibatnya apa? Menghambat inovasi dalam menghadapi persoalan zaman. Yang ketiga, saya lihat di situ ada perpecahan dan invasi politik, kan. Kita lihat perang salib, invasi Mongol tahun 1258. Lalu ada kehancuran Baghdad akibat invasi Mongol itu, kan. Lalu jangan lupa kolonialisme Eropa juga menjadi faktor besar dalam melemahkan struktur sosial politik, dalam hal ini umat Islam di sebelah sana. Jadi kelihatannya politik kekuasaan itu lebih menonjol dibandingin pengembangan ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan poin keempat yang saya perhatikan, ada ketergantungan pada tradisi tekstualis. Saya nggak bilang ini salah, tetapi kalau kita terlalu tekstual, bayangin kalau kita terlalu tekstual, udah tua, curut presentasi, baca naskah itu, matanya ke kertas, audiensnya didiemin tuh. Sementara presentasi berjalan. Kan tidak sinkron kalau begini. Kalau saya sebagai dosen gitu akan mendiskualifikasi presenter ini nih. Kamu kalau belum menguasai materi, silakan kuasai dulu. Minggu depan presentasi ulang. Jadi dalam banyak kasus, teman-teman, ada kecenderungan untuk mengutamakan teks atau nas, ya, secara literal daripada penalaran kontekstual, dan ini menyebabkan sempitnya tafsir terhadap wahyu. Gitu. Apa memang konsekuensinya? Konsekuensinya banyak institusi pendidikan Islam yang secara tradisional lebih menekankan hafalan dan ketundukan daripada eksplorasi ilmiah dan rasional akhirnya. Nah, dari sini kita lihat langkah ketiga. Saya kasih judul kecil dalam hal ini, kontribusi yang minim terhadap kemanusiaan modern. Ya. Jadi gini, apa ya? Saya bagi 4 deh supaya cepat. Yang pertama, politisasi agama yang kuat dan penggunaan agama sebagai alat kekuasaan ini menghambat sekali. Ya. Yang kedua, kurangnya kebebasan akademik dan kebebasan berpikir dalam sejumlah negara mayoritas Muslim. Yang ketiga, kurangnya lembaga riset dan anggaran bagi sains dan kemanusiaan.
Dan yang keempat, kecurigaan terhadap dunia barat yang dalam hal ini ya, yang terjadi dari dunia Islam, ya, kecurigaan terhadap dunia barat itu menyebabkan resistensi atau penolakan terhadap nilai-nilai universal seperti demokrasi, pluralisme dan juga hak asasi manusia.